وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على رسوله ونبيه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى بآثاره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang patut kita ucapkan di pertemuan yang baik ini, di hari yang mulia, yakni hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengakhirkan kehidupan, yakni tidak terjadi hari kiamat kecuali di hari tersebut bertepatan dengan hari Jumat. Oleh karena itu begitu banyak amalan yang bisa kita lakukan di hari Jumat, moga-moga paling tidak minimalnya kita meninggal ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita memperbanyak salawat kepada kekasih kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena barang siapa yang bersalawat sekali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah langsung yang akan bersalawat kepadanya, bukan sekali balasannya, namun 10 kali. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala yang berselawat kepada kita, yang mendoakan keselamatan kepada kita semua? Tentu ini hal yang sangat kita cari. Tentu ini hal yang sangat kita tunggu-tunggu, di mana Allah Jalla Jalaluhu pencipta kita yang langsung memberikan salawat kepada kita semua. Bagi mereka yang bersalawat kepada baginda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian, sudah siap untuk kajian? Insyaallah. Ibu-ibu sudah siap kajian? Para akhwat sudah siap kajian? Sudah, alhamdulillah. Ya. Dari tadi saya dengar mereka sangat bersemangat sampai tertawa terbahak-bahak, Masya Allah. Itu tanda mereka sudah siap sekali untuk kajian, Masya Allah. Itu prasangka baik saya, Insya Allah. Barakallahu fiikum. Nah, wa fiikunna. Baik, kita akan membahas satu pembahasan yang insya Allah akan berjilid, berseri. Jadi ini yang saya inginkan, supaya pertemuan kita tidak sia-sia. Dan yang saya inginkan juga adanya take and give, namanya. Beri dan memberi gitu ya. Apa? Take and give. Take and give artinya saya memberikan kajian, antum memberikan hafalan. Keren ya? Masya Allah. Itu tema kita Tema kita take and give. Masya Allah. Ternyata di kajian ada juga sistem seperti itu. Tapi sistemnya membawa peningkatan ilmiah dalam beragama kita. Karena yang saya inginkan tentunya antunna semua yang hadir ini bisa menjadi penyambung lidah para ulama. Di mana para ulama sekarang satu persatu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terakhir dapat kabar dari Ustadz Khalid Basalama, di mana guru kita yakni Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala telah meninggal dunia.
Beliau murid senior dari Imam Ahlul Hadis di abad ini, yakni Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi ini salah satu ciri Allah ingin mengangkat ilmu, yakni Allah mewafatkan para ulama. Makanya antum dengan tersebarnya kabar seperti ini, antum harus semakin semangat. Jangan sampai itu jatuh lagi speaker. Itu alamat itu, ya. Alamat mau diganti. Insya Allah. Bismillah. Nah. Bismillah. Nah. Alhamdulillah. Sampai di mana tadi? Saya minum dulu supaya saya ingat. Bismillah. Antum tidak minum karena antum tidak ceramah, kan? Nah, barakallahu fikum. Jadi kabar seperti ini, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Bismillah, bismillah. 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 Kedengaran? Alhamdulillah. Jadi kabar yang saya sampaikan, yang saya telah beritakan tadi, ini membuat antum semua harus lebih semangat. Ya? Semangat apa? Semangat untuk menuntut ilmu syar'i. Karena semakin kurangnya para ulama kita, maka semakin kurang itu ilmu. Kepada siapa lagi kita akan mendapatkan ilmu kalau bukan dari para ulama kita? Makanya antum-antum ini yang masih muda-muda ini, ya, mumpung masih muda, ya, andalkan masa muda Anda, ya, dengan jalan menghafal, litahfidz, khususnya Al-Quran. Sudah antum hafal 30 juz, hafal hadis-hadis. Ini ada hadis yang kita akan bahas insyaallah, yakni hadis Arba'in An-Nawawi. Ini kitab yang sangat luar biasa, yang ma'ruf, ya, yang sudah terkenal, yang sudah dikenal oleh para ahli ilmu. Dan maaf, bukan sekedar menyinggung, ya. Buku ini telah dihafal oleh anak-anak SD. Ya. Bahkan anak kita sendiri, alhamdulillah, itu sebelum masuk di kelas 6 itu sudah setor hafalan hadits arba'in lengkap dengan artinya. Jadi aib bagi seorang muslim dan muslimah, apalagi yang mengaku mengikuti sunnah, singkatnya sunni, untuk tidak menghabiskan waktu mudanya untuk menghafal Al-Quran dan hadis-hadis. Aib. Ya, antum bisa membedakan antara uang 100.000 dengan 50.000, bisa enggak? Seharusnya pengenalan antum terhadap agama jauh lebih daripada itu. Ya enggak? Bisa enggak? Insyaallah. Insyaallah. Yang susah itu sebenarnya bukan menghafal. Mudah menghafal. Menghafal Al-Quran itu mudah. Yang susah kemauan menghafal. Kemauan untuk menghafal Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, olehnya ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga antum semua tersinggung, ya, dengan kabar yang saya sampaikan bahwa ini merupakan hafalan anak-anak SD yang belum lepas dari sekolah dasar. Dan insya Allah saya mau antum bertekad, berazam yang kuat, hafal ini buku. Ya, hafal ini buku. Insya Allah bisa. Ini kalau tidak salah 42 hadis. Buku ini sangat luar biasa, mencakup semua perkara Islam di dalamnya.
Karena wakil dari perkara Islam itu cuma 3. Nanti kita akan sebutkan kenapa kita mengambil kitab ini untuk dibahas dan dihafal, karena memiliki banyak fawaid di dalamnya. Ya. Nah, al-ikhwah rahimakumullah, sekilas tentang penulis, yakni al-Imam siapa? An-Nawawi rahimahullahu taala. Antum mungkin cuma mengenal beliau, yakni Imam Nawawi rahimahullahu taala. Namun beliau seorang ulama ya, yang lahir di negeri yang saat ini mungkin sedang chaos ya, yakni Suriah. Beliau lahir di sana, yakni di Damaskus. Nawawi ini nama kampung. Beliau dinasabkan ke kampungnya, Kampung Nawa, kampung asal beliau. Sama mungkin antum lahir di mana? Jakarta ya. Al-Jakarti, Al-Jawi, Al-Makassari, Al-Bughisi, As-Sundawi. Itu semua nasab, berintisab namanya. Menyandarkan diri. Al-Athari, As-Salafi, ya, itu semua nasab. Umpamanya antum namanya siapa? Namanya antum Abdullah As-Sundawi, umpamanya orang Sunda. Boleh. Dan ini masyru', dibolehkan. Al-Padang. Nama kampung halamannya itu boleh, ya. Nah, begitupun beliau Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Namun beliau, nama beliau yakni Imam Yahya bin Syaraf. Beliau namanya Yahya. Ya, beliau nama kunyahnya Abu Zakaria. Kalau saya namanya Abu Aqilah. Itu namanya kunyah. Antum Abu siapa? Abu Jadi Abu atau Ummu itu boleh walaupun belum punya anak. Belum punya anak. Abu Orion. Abu Orion. No. Dan tidak mesti anak kita yang kita pakai Abu. Sama dengan Abu Hurairah. Apakah anaknya kucing? Bukan. Ya. Beliau dikenal dengan itu, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sama dengan anak kecil yang Nabi tegur. Nabi sebut namanya sebagai Abu Umair. Ketika Nabi melihat ada anak kecil sedang bermain-main dengan hewan peliharaannya, yakni burung kecil, Nughair namanya, ya. Tiba-tiba meninggal burung peliharaannya beliau. Menangis beliau. Nabi lewat, Nabi tegur dia. Ya Aba Umair, ma fa'ala bin Nughair. Wahai Abu Umair, ada apa dengan Nughair? Nughair itu burung kecil. Lihat namanya siapa? Abu Umair. Apakah beliau sudah punya anak? Belum. Beliau anak kecil beliau. Jadi ini boleh kunyah. Ya. Kalau saya memang kunyah saya Abu Aqilah, karena saya punya anak memang namanya Aqilah. Aqilah Ummu Sulaim namanya. Anak saya punya kunyah juga namanya Ummu Sulaim. Jangan ditanyakan ya anak saya, karena anak saya seorang gadis. Nah, beliau berintisab ke kampung beliau, yakni Nawaw Ad-Dimashqi. Dimashqi itu Damaskus. Kalau sekarang mungkin apa? Suriah, ibu kota Suriah. Yang semoga Allah menjaganya ya. Jadi beliau sebelum berumur balik, beliau sudah ahli fatwa, Imam Nawawi. Beliau sudah bisa berfatwa, dipercayakan oleh para ulama untuk berfatwa beliau. Bayangkan kalau ahli fatwa di zaman para ulama, waduh, luar biasa sekali beliau. Ya. Tapi beliau memiliki kekurangan, yakni Allah takdirkan belum sempat untuk menikah. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi beliau penulis dari kitab yang mulia, yakni Hadis Arba'in An-Nawawi. Banyak kitab-kitab karangan beliau, diantaranya Riyadhus Shalihin, itu karangan beliau juga, ya. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala.
Al-ikhwah rahimakumullah wal akhwat rahimakunallah. Nah, kita masuk pada halaman yang pertama. Halaman yang pertama. Halaman berapa di situ? Hadis awal. Hadis yang pertama. Apa? Hadis yang pertama. Ya, halaman 8. Halaman 8. Saya mau ada relawan yang baca. Bismillah. Pakai buku aja nggak apa-apa. Baca. Di Indonesia apa? Ad Amiri Mu'minin Abina Afsin Umar bin Khattabi radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, Masya Allah. Itu hadis yang pertama. Ya, semua sudah dapat ya. Jadi hadisnya dari siapa? Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Umar itu punya nama kunyah juga, namanya Abu Hafs. Hafs. Sebenarnya Abu Hafsah. Karena anaknya Hafsah namanya. Tapi dilaki-lakikan. Hafs. Ya. Namanya Abu Hafs, Abu Hafsin radhiyallahu ta'ala anhu. Karena anaknya seorang wanita. Itu orang-orang Arab itu sangat cemburu ketika ditanyakan anak perempuannya. Orang Arab itu sangat kalau kita mungkin kesinggung ya. Kesinggung kalau anak perempuannya kita tanyakan. Jadi ketika antum ketemu, jangan tanyakan gimana kabar anak perempuannya, Pak. Cemburu dia itu. Enggak boleh antum tanyakan. Tanyakan istrinya aja enggak boleh ya. Nah. Dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Saya mau antum semua ikut. An Amiril Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Itu kepanjangan ya. Langsung ini aja ya. Antum hafal bahasa Indonesianya aja ya. Dari Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat. Jami'an. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin
yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi cara setornya nanti seperti itu ya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Mudah kan? Ya kan? Daripada suruh menghafal 1 sampai 10. Ya? Nah, coba ikhwan dulu. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha yusibuha aw imra'atin yankihuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Mudah insyaallah. Sahal. Itu enaknya bahasa Arab. Kalau susah, susah juga bahasa Arabnya. Mudah, mudah juga. Kalau mudah kan bahasa Arabnya sahal. Mudah enggak? Mudah. Kalau susah, sa'ab. Sa'ab. Susah enggak? Sa'ab. Susah enggak? Susah kan? Nah, kalau mudah apa bahasa Arabnya? Sahal. Sa'ab. Susah kan? Lihat terjemahannya. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Perhatikan baik-baik ikhwani fiddin, a'azzakumullah, barakallahu fikum. Di sini ya begitu jelas ya apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni pentingnya niat ya, pentingnya niat dalam amalan ya. Karena niat merupakan tolak ukur suatu amalan. Niat itu tolak ukur amalan seorang. Ya. Bahkan pahala yang diperoleh oleh seseorang itu tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Bahkan niat itu bisa membuat amalan itu menjadi lebih besar. Pahalanya lebih besar daripada apa yang dia kerjakan. Ya, tergantung dari niatnya. Jadi niat itu sebelum kita lebih jauh, ya, niat itu adalah keinginan seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Itu niat namanya. Jadi kalau antum ditanya apa itu niat, maka antum sampaikan bahwa niat itu adalah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan ingat, niat itu tempatnya di mana? Di hati. Ya. Niat itu tempatnya di hati. Nah, Al-Imam ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah berkata ya tentang
Niat ini beliau mengatakan wan niyatu muhalluha al-qalb. Niat itu letaknya di hati, kata beliau. Bittifaqil ulama, dengan kesepakatan para ulama. Sepakat para ulama bahwa niat itu di mana? Di hati niat itu. Ya. Fa innawa biqalbihi wa lam yatakallam bilisanihi ajza'tuhu niyyah wattifaqihim. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, jika seseorang berniat di hatinya tanpa diucapkan dengan lisan, maka ini dianggap sah. Sebagaimana kesepakatan para ulama kita. Jadi nggak perlu antum capek-capek mau sholat, salli, tergeser lagi karena disentuh sama orang, ulang lagi, salli. Secara makna saja ucapannya usalli, baru dia belum sholat. Dia katakan dirinya apa? Sedang sholat, usalli. Terus dia belum sholat. Secara teks saja salah dia. Ya kan? Apakah dia dalam keadaan sholat? Belum sholat. Terus dia mengatakan apa? Usalli. Usalli itu aku sholat. Betul nggak? Terus dia belum sholat. Dusta dia. Secara teks saja itu ada kritikan. Belum lagi dari sisi hukum. Kalau kita lebih jauh, dalam Islam ini nggak ada yang namanya lafaz niat, nggak ada. Lafaz niat itu nggak ada, belum ada dan tidak akan ada. Pernah nggak antum mendengarkan ada hadis riwayat yang mengatakan Nabi membaca niat? Nggak ada. Dan ini cuma apa? Tambahan dari orang-orang yang merasa bahwa Islam ini belum sempurna. Ya nggak? Apa dasarnya, tendensinya orang membuat sesuatu tambahan dalam Islam? Karena merasa bahwa Islam belum sempurna. Ya enggak? Kalau dia meyakini Islam sempurna, maka dia pasti seperti orang yang sedang fotokopi. Fotokopi gimana? Copy paste. Semua asli dengan yang KW itu sama. Fotokopi gitu enggak? Bener enggak? Ada perubahan enggak? Enggak ada perubahan. Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'ah yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammad khana risalah. Beliau mengatakan, barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang tidak ada sunnah dalam Islam, yang cuma dengan alasan, kan baik Ustadz, apa salahnya? Kan sering gitu kan, ditanya, ngapa gini? Apa salahnya Ustadz? Kan baik. Yang penting kan niatnya baik Ustadz, nawaitunya baik. Gimana menjawabnya? Maka beliau mengatakan, faqad za'ama anna Muhammad khanar risalah. Orang seperti ini telah menuduh Nabi berkhianat dalam menyampaikan risalah. Tega nggak antum menuduh Nabi? Apakah Nabi khianat dalam menyampaikan risalah? Nggak mungkin. Nabi bukan manusia yang pengkhianat. Nabi nggak pengkhianat. Nabi sampaikan agama ini sesuai dengan porsi yang telah Allah berikan. Titik komanya telah disampaikan semua kepada kita semua. Tinggal kita berusaha untuk mencari apa-apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Nabi berkhianat enggak? Enggak. Tapi amalannya menggambarkan dia menuduh Nabi berkhianat dalam menyampaikan risalah. Kenapa? Karena Imam Malik mengatakan, li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Karena hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Fama lam yakun yawma idzin dina falyakunu yawma dina. Apa saja yang enggak masuk agama di hari ketika Nabi diutus, maka tidak juga akan menjadi agama di hari ini. Itu kaidahnya. Paham sampai di sini? Alhamdulillah. Dan ingat, niat ini yang membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Ada orang sedekah, ada orang senyum, ada orang sering membantu. Cuma karena apa? Kebiasaan saja. Dapat pahala enggak? Enggak. Enggak dapat pahala dia. Dia mendapatkan apa? Pujian semata yang dia dapatkan. Oh ini bagus, ini Ustadz.
Masya Allah, beliau ini fulan ini, Masya Allah, tiap hari kita di traktir makan bakso umpamanya. Tiap hari, coba antum bayangkan. Mau nggak ditraktir tiap hari? Mau lah. Kalau bukan bakso nggak mau. Nah. Mau mentahnya aja. Oh iya, bisa mentahnya aja. Tapi ini baik nggak orang ini? Baik ini orang. Tapi dia lakukan karena apa? Kebiasaan saja. Kebiasaannya saja. Dia keluarkan harta. Di samping itu ada orang yang cuma setiap bulan nraktir. Tapi dengan niat ibadah dia. Lebih baik mana? Secara zahir lebih baik yang pertama. Betul nggak? Tapi secara hakikat yang kedua yang terbaik. Best of the best yang kedua. Kenapa? Niatnya. Seperti juga ada orang yang pakai jilbab umpamanya. Kenapa? Karena rambutnya susah untuk ditata. Akhirnya udah deh, gua jilbab aja. Kenapa? Wah, uang muda kok. Nggak beli sampo, nggak beli sisir. Iya. Apalagi biasanya perawatan rambut. Nggak beli minyak wangi, minyak rambut. Kalau aku sih nggak pernah pakai minyak rambut ya. Nggak pernah. Ya udah pakai jilbab aja. Simple ya. Teman yang lain dia pakai jilbab karena apa? Betul-betul lillah. Bukan karena ingin memperindah dirinya. Lihat, ada juga orang seperti itu. Oh, Masya Allah, gila katanya. Coba lihat akhi, dibilang gila coba. Gila lo, oi. Udah sholat, ya Allah, sholat gila. Lebih gila mana yang nggak sholat ya? Masya Allah. Lihat, pakai jilbab karena apa? Ingin atau nampak apa? Biasanya kalau perempuan lebih anggun atau apa, lebih menawan. Masya Allah, Masya Allah. Tuh cepat nih, Masya Allah katanya. Kayak cepat apa? Iya bener, Masya Allah ya. Tapi ingat apa ya istilahnya, keindahan yang nampak itu tidak akan membuat indah dalamnya. Kenapa? Niatnya yang salah. Allah tidak akan memberikan keindahan dalam dirinya. Wanita-wanita yang hijrah untuk seperti ini tidak akan mendapatkan keindahan sedikit pun. Ingat, di hadapan orang-orang saleh. Mereka indah cuma di depan siapa? Para pengumbar mata keranjang. Para penikmat, ya, para penikmat saja, hawa nafsu. Tapi laki-laki yang saleh, ya, dia melihat sebagaimana melihat apa? Apa yang maksudnya? Ya, nggak ada unsur keindahan. Estetika itu nggak ada di hadapan orang-orang beriman. Ya, mungkin dia indah, Masya Allah, di depan orang-orang awam. Orang-orang yang senang dengan hawa nafsu. Tapi di hadapan orang-orang beriman, nggak ada, nol. Kapan engkau cantik, indah, menawan di hadapan orang-orang saleh? Ketika engkau betul-betul hijrah lillah. Lihat di sini, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menggambarkan hijrah itu apa? Nabi mempadankan, mensejajarkan niat itu dengan apa? Hijrah. Karena memang seperti itu. Ya. Hijrah ini dijadikan apa? Sampel dalam masalah niat. Kenapa? Karena orang hijrah itu banyak niatnya. Betul nggak? Banyak. Ada orang karena tidak ingin tersisih dari grup, akhirnya hijrah juga. Ya kan? Ada juga orang yang karena ikut-ikutan, ikut tren jilbab, tren pakaian muslim juga. Kapan trennya rock and roll, dia rock and roll juga. Ini, ya. Ada juga seperti itu, tapi ada juga karena apa? Karena ideologi memang. Karena memang pemahaman seperti itu.
Ya gua hijrah aja deh sampai 2020. Kenapa? Emang bubar grupnya itu 2020 katanya. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ingat, hijrah yang bukan karena Allah itu gak akan bertahan, ikhwan. Ketika antum, maaf ya, ini saya kasih bocoran dikit. Ketika antum sering merasa berat atau malas dalam hijrah, cepat-cepat antum perbaharui niat dalam hijrah. Cepat-cepat antum, banyak istighfar antum. Kenapa kira-kira? Karena jalan hijrah itu nikmat. Nikmat. Apa dalilnya? Surah Al-Fatihah. Ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang telah engkau berikan nikmat atas mereka. Lihat, siapa yang dimaksud di sini orang yang diberikan nikmat sebelum kita semua ini? Jalannya para sahabat. Ingat, jalan hijrah itu adalah jalan yang nikmat. Maka ketika ada orang merasakan kegelisahan dalam hijrah, afwan, coba antum koreksi niatnya antum hijrah. Dan ingat, ini hijrah ini perkara hati. Antum dengan Allah aja yang tahu. Hati-hati antum ikhwan. Dan berjalannya waktu itu akan bisa menggeser niat antum. Yang niatnya cuma ikut-ikutan, terkikis dengan sedikit demi sedikit. Dan tidak akan bertahan, yakin, akhi. Makanya antum mesti jujur dalam hijrah. Ya, luruskan niat antum, Allah Subhanahu wa taala antum cari. Salaf berkata, "Ma kana lillahi yabqa." Semua yang dilakukan karena Allah itu akan kekal. Mungkin kita sedikit gitu-gitu aja amalannya mungkin. Ya cuma itu tok amalannya, tapi bertahan. Ejek ya namanya. Ejek ya. Ajek. Ahli bahasa mana? Bertahan amalannya. Istimrar, berkesinambungan. Malamnya itu cuma serokaat aja. Serokaat doang. Cuma satu rakaat yang dia lakukan. Dia mungkin bangun, Masya Allah, ke toilet, wudhu, salat satu rakaat, tidur kembali. Witir dia. Tapi konsisten dia jalankan. Ingat, satu rakaat ini akan nikmat dia lakukan. Kapan? Ketika dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia melakukannya karena tidur bareng umpamanya, lagi bareng ngumpul nih, ikhwan semua ada, bunyi alarm pasang sengaja, sholat witir. Dia kebangun jam 4, Masya Allah, yang lain masih tidur, sengaja dia batuk-batuk. Kenapa dia itu? Ada apa dengannya? Pengen yang lain bangun juga. Dikeras-kerasin suara volume handphonenya. Iya. Dia pun wudu, nimba-nimba air, Masya Allah. Kayak mandi. Padahal wudu, Masya Allah. Kirain CRT wudu, kayak keluar satu, ya Allah. Habis keluar dia perbesar doanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Doa wudu. Pakai speaker masjid. Enggak. Lihat hati-hati. Ketika dia bertakbir, dia keraskan suaranya. Dia nangis, Masya Allah, meraung-raung, nangis-nangis. Tapi cuma satu rakaat. Ingat, amalan ini gak akan bisa sukses. Kenapa? Karena dia melakukan karena sesuatu. Ketika sesuatu itu gak ada, maka gak ada motivasinya. Gak ada motor sehingga dia mampu melakukan untuk kedua kalinya. Itu kuncinya. Tapi kalau terbangun karena Allah,
akan bertahan itu. Begitupun orang yang melakukan suatu amalan dunia. Ingat akhi, tidak ada satupun aktivitas orang beriman kecuali bernilai pahala semua. Nggak ada. Makanya pentingnya sini apa? Niat. Antum mungkin mencangkul. Ada nggak yang pernah mencangkul di sini? Ana pernah mencangkul akhi. Nanam. Ana pernah nanam. Masya Allah. Gitu-gitu. Makanya anak punya jurus itu jurus cuk. Antum bismillah keluar dari rumah, niatkan. Antum asuransikan diri kepada Allah. Mulai keluar rumah. Bagaimana mengasuransikan diri kepada Allah? Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ini mengasuransikan diri kepada Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, ya Allah, tawakkaltu 'ala Allah. Ya Allah, aku mengasuransikan diriku kepadamu ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Keren banget nih doa, ikhwan. Keluar antum bawa cangkul. Bismillah. Antum keluar, kesandung antum jihad. Jihad antum. Kesandung. Antum jatuh mungkin terkapar balik-balik gitu, Masya Allah. Berdarah-berdarah antum, darah fi sabilillah. Meninggal antum, insya Allah fil jannah. Insya Allah. Antum keluar karena jihad, antum niatkan. Ini pentingnya apa? Niat. Jadi antum dapat capek, dapat pahala. Gede nggak? Gede. Sejauh mana iman, niat yang antum keluarkan, sejauh itu pahala yang antum dapatkan. Setiap antum ngegas motor itu per kilo, per tetes bensin yang keluar, dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Niat. Makanya para ulama mengatakan betapa banyak amalan gede, tapi bisa kecil lah pahalanya di sisi Allah. Tapi ada orang beramal kecil, tapi gede pahalanya. Kenapa? Niat. Kita kaitkan dengan jahit menjahit. Tiap jahitan antum jahit, Masya Allah. Per apa namanya itu? Tiap lubang itu keluar apa? Jarum suntik yang ke kain itu, niatkan karena Allah. Pahala buat antum. Setiap tarikan lakban. Menarik lakban, Masya Allah. Berapa meter itu antum? Catatan demi catatan yang antum catat, Masya Allah. Setiap jawab komplain. Nih, antum niatkan pahala. Sampai ke sana nggak pikirannya? Kenapa? Karena baru ikut kajian innamal a'malu binniyat. Makanya ketika seorang berilmu, kata para ulama, ketika engkau ingin mendapatkan dunia, raih dengan ilmu. Raih dengan ilmu. Ketika engkau ingin meraih akhirat, raih juga dengan ilmu. Ingin meraih keduanya, raih mereka berdua dengan ilmu. Ilmu yang dibutuhkan, akhi. Dan ilmu inilah yang membentuk apa? Niat seseorang. Sia-sia enggak? Enggak ada yang sia-sia. Pekerjaan yang antum lakukan akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat antum beribadah, nikmat antum bekerja, nikmat antum. Setiap antum cangkul, tetes demi tetes keringat yang antum keluarkan dinilai, dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman sebelah keringatnya sudah seember mungkin, nggak dapat pahala dia. Sama antum terguling-gulingnya, jatuh juga dia, Masya Allah. Berdarah iya, nangis iya. Pulang di rumah dapat capek, dapat luka dia, cuma dapat apa? Hasil panen. Antum dapat hasil panen plus pahala. Indah luar biasa Islam ini. Luar biasa enggak Islam? Luar biasa. Amazing. Sangat amazing sekali. Ya?
Makanya ikhwani fid din, azzakumullahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Antum harus niatkan, akhi. Bahkan kalau antum terus-menerus kerjakan itu amalan, suatu ketika Allah takdirkan antum sakit. Antum sakit, tapi amalan itu tetap tercatat sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Niatnya antum. Antum sakit nih, antum sakit ini. Antum bangun, alarm udah bangun jam 4 ini. Ya Allah, biasanya aku salat witir jam segini. Tapi ya Allah, sakit banget, pegel banget ya Allah. Semalam kemalaman karena kerja. Itu pun kerja karena ibadah aku niatkan ya Allah. Aku nggak tahan nih bangun ya Allah. Allah catat sempurna pahala witir itu. Kenapa? Karena niat antum. Lihat dalam sebuah hadis disebutkan riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW mengatakan, "Idza maridal 'abd aw safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'mal muqiman sahihan." La ilaha illallah. Dengarkan perkataan Nabi SAW. Jika salah seorang sakit atau sedang bersafar. Orang safar itu, Pak, banyak amalan yang tidak disyariatkan untuk dia lakukan. Seperti salat-salat sunnah rawatib itu biasa ditinggalkan. Kecuali mungkin salat 2 rakaat sebelum subuh itu Nabi lakukan. Salat witir Nabi lakukan. Nah, menyingkat salat namanya jama' qasar. Dia lakukan. Ya, tapi pahalanya seperti ketika dia melakukan di waktu luang. Nabi sebutkan begitu. Kutiba lahu mithlu ma kana ya'mal muqiman sahihan. Dicatat baginya pahala sempurna ketika dia sehat dan ketika dia tidak bersafar. Makanya orang kalau punya ilmu, insya Allah dia akan amanah. Amanah. Ketika dia ingin mencatat, mungkin dia ingin belokkan catatan. Pengeluaran, berapa pengeluaran? 10 juta umpamanya. 10 juta dia mau tulis 900.000 di situ. Dia, ya Allah, kemana nih ya Allah? Gue butuh banget nih 900.000 buat cicil motor umpamanya, cicil handphone, cicil tas, ya. Tapi Allah lihat, percuma, ya Allah, sudah dia hapus. Amanah dia. Ya. Apalagi ketika dia beribadah keluar dari rumahnya jam berapa? Jam 8 masuk kerja. Dia kan amanah. Jam sekian afwan, akhi ana masuk. Bos, tadi jam 8 lewat 10 menit. Ana pulang tadi ganti dengan 10 menit. Jam 5 lewat 10 menit umpamanya. Jam berapa masuk kerja biasanya? 9. Antum terlambat 30 menit umpamanya. Antum tanpa diminta, antum akan ganti itu. Karena apa? Antum punya ilmu. Anak jam 9 lewat 30 menit masuk tadi. Kenapa? Karena murojaah hafalan. Lupa. Ya Allah, astagfirullah. Sudah jam 9.30 ini. Hafalan hadis belum selesai. Masya Allah. Antum disibukkan dengan perkara bermanfaat. Tapi kalau cuma main game, nggak dimaafkan itu. Nah, ya, ini tolong ikhwan akhwat, game ini udah dihentikan. Akhir, ganti dengan hafalan ini hadis 40. Hadis 40. HP-nya dibuka semua, dihapus semua ya. Masya Allah. Ayo, di reset semua ya. Iya, reset. Utamanya akhi antum ini jaga salat-salat sunnah rawatib. Jaga itu. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat. Ya, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Nabi SAW mengatakan apa? Bunyalahu baitan fil jannah. Akan dibangunkan istana di sorga. Luar biasa. Antum di dunia menjadi kontraktor seumur hidup gak ada masalah. Tahu kontraktor ya? Cuma ngontrak saja. Oh. Ngontrak. Kontraktor itu. Ya. Yeah.
seumur hidup nggak ada masalah. La ubali kan, kayak Jawa. Nggak peduli. Kenapa? Aku telah bangun perumahan di sorga. Antum disaingi dari sisi dunia, antum jangan kejar dia. Sudah, saingi dalam perkara akhirat. Saingi dalam perkara akhirat. Masya Allah. Kalau antum berpikir seperti ini, nggak akan ada yang namanya hasad. Ingat, dalam keseharian itu akan ada yang namanya hasad, iri negatif sama orang, bukan iri positif ya. Ada juga iri yang positif. Si Ari umpamanya hafalan hadisnya sudah 4, antum masih 3, antum iri, ya Allah, iri banget gue. Masa sama-sama makan beras, ya? Dia sudah 4, aku baru 2 umpamanya, kejar. Ini yang positif. Tapi kalau yang negatif, ya ini, ya akhirnya apa? Timbul kecemburuan. Kecemburuan yang berujung apa? Penyesalan. Ini kendaraan syaitan semua ini. Apa itu? Hasad terhadap sesama kaum muslimin. Ingat, setinggi bagaimanapun pendidikan antum, setan bisa menggoda antum. Walaupun antum sarjana. Percaya enggak? Antum akan bisa digoda sama setan walaupun antum sarjana. Setan enggak mau peduli. Sarjana, S2, S3, enggak peduli. Makanya bentengnya dari antum dengan apa? Ilmu dan perbaiki niat kita. Ingat akhir, yang bisa memperbaiki niat antum ini cuma antum sendiri. Ana nggak bisa perbaiki niat antum, nggak bisa. Orang nggak akan bisa perbaiki niat antum. Antum yang memperbaiki dengan sendirinya. Nah, jadi ya demikian ikhwan fiddin, a'azzakumullahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Niat ini sangat penting dalam keseharian kita. Ya. Ingat baik-baik, amalan kecil kalau benar niatnya maka akan bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat juga ikhwan, niat ini enggak bisa berjalan tanpa beriringan dengan apa? Kaifiat, tata cara yang baik juga. Niat nggak bisa, nggak cukup dalam amalan. Harus dengan apa? Tata cara yang benar juga. Niat yang baik dan tata cara pengelolaannya, kalau dunia ya, itu harus benar juga. Ya, singkatnya harus berkesesuaian dengan apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam bis-shawab.